Kalau orang berani berdusta atas nama Allah, ya, maka niat orang semacam ini berarti tujuannya apa? Untuk menghapuskan rambu-rambu agama Allah. Mengubah rambu-rambunya yang tadinya ditempatkan oleh Allah pada tempatnya digantikan dengan rambu-rambu yang lain yang menyesatkan diri. Ini orang-orang yang memang bersengaja punya intrik untuk mendustakan ayat-ayat Allah, ya, dan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan ya di ayat sebelumnya ini dalam surah Shad, digambarkan bagaimana penduduk neraka itu saling menyalahkan, saling bertengkar satu bersama lain. Ya, sama seperti ketika di dunia. Mereka itu saling bertengkar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Dan acara ini juga selain Ustadz Husein juga ada Ustadz Hamzah Alatas, ada Ustadz Isa Al-Akaf. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasil di Yogyakarta, di Bondowoso juga, dan lain-lain. Selamat mendengarkan ya. Hari ini kita masih dalam kajian surat Al-A'raf. Kita mulai dari surat 37. Salam Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Oke, Kang Atep, siap ya? Surat Al-A'raf mulai dari ayat 37. Kita baca Al-Fatihah dulu. Baik, ke barasan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, silakan dikasih kartu pantarnya kajian surat Al-A'raf mulai dari ayat 37. Silakan Ustadz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Om Krisna, ada Mas Atep dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ikhwan akhwat ayat yang Ustadz bahas di pertemuan lalu. Surat Al-A'raf ayat 37, Masya Allah. Nanti akan dijelaskan ikhwan akhwat bagaimana keadaan orang yang mengingkari dan berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga anjuran, perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa Al-Qur'an. Masya Allah. Dijelaskan di surat Al-A'raf 37, 38, 39, 40, Masya Allah, bagaimana mereka itu nanti saling menuding satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain, saling berlepas diri satu sama lain. Masya Allah, mudah-mudahan ikhwan akhwat kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husein bin Hamid Alatas daripada surat Al-A'raf ayat 37 sampai dengan 40. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Lakal hamdu ya Rabbana an hadaitana wa akhrajtana min adh-dhulumati ila an-nur wa anzalta alaina kitabak wa ja'altahu nuran wa hudan wa shifaan wa rahmah wa arsalta rasulaka ilaina liyakuna sirajan muniran fi dhulumatil hayah wa ja'altahu lana uswatan nata'assa bihi wa ja'alana min ummatihi lakal hamdu ya Rabbana wa lakal syukru wa lakal fadlu subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, segenap anak bangsa kita, saudara-saudari yang berasal dari ibu yang sama, yang bersama-sama sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing, menerangi perjalanan kita, memudahkan kita untuk melangkah di jalan yang diridhainya, menjauhkan kita dari jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murkanya, membentengi kita dari tipu daya dan godaan syaitan yang terkutuk. Di tengah kita ada Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, begitu pula Atep Setiabudi, Anis Mu'alim, seluruh kerabat kerja di studio. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita hari ini, kita ingin betul-betul fokus untuk memahami dan mengetahui bagaimana kemurkaan Allah dan ancaman Allah bagi mereka-mereka yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau berbohong atas nama Rasul, maka sama hasilnya sama dengan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbohong atas nama Rasul sebagai pembawa risalah akan membuat kita terpedaya oleh kebohongan tersebut dan menganggapnya bahwa ini merupakan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terangkan pada kita bagaimana akibat hukuman yang mereka akan terima, agar menjadi peringatan buat kita untuk betul-betul berhati-hati agar jangan sembarangan kita menisbatkan kepada Allah apa yang bukan dari Allah, atau kita menisbatkan kepada Rasul apa yang bukan menjadi ucapan Rasul. Saya teringat kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia termasuk orang yang menganjurkan agar mengumpulkan riwayat dan berhati-hati. Dia mengatakan, saya lebih suka mengingkari satu hadis yang saya curigai padahal hadis tersebut sahih, daripada saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Rasulnya, menisbatkan kebohongan kepadanya. Karena kita punya alasan kalau mengingkari karena kecurigaan, daripada kita berbohong atas nama Rasul. Tapi pada saat kita menisbatkan sesuatu pada Rasul tanpa bayyinah, tanpa bukti yang kuat, bagaimana hukuman orang yang berbohong atas nama Rasul dan atas nama Tuhan? Berbeda dengan Quran, ditulis pada masa Rasul, dikumpulkan pada masa Rasul, tidak terdapat sedikit pun perbedaan.
Kalau kita ingkar terhadap Al-Quran, maka kita ingkar kepada Allah, ingkar juga kepada Rasul. Tapi kalau hadis kan tidak sengaja dikumpulkan Rasul pada masa hidupnya. Sahabat juga melarang pengumpulan hadis supaya tidak bercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu kalau kita menolak sesuatu yang meragukan, kita punya alasan, ya Allah, kami menolak hadis ini karena dia bertentangan dengan kitab-Mu. Tapi kalau kita membenarkan satu hadis, menisbatkan kepada Rasul, mengatakan qala Rasulullah, terbukti bahwa itu bukan, maka kita masuk dalam firman Allah, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, sabda Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau man kadzaba alayya muta'ammidan. Baik sengaja maupun tidak sengaja, kalau dia tidak punya bukti dari yang kokoh, walaupun tidak bermaksud berbohong, tapi dia sembarangan meriwayatkan tanpa mencocokkan dengan kitab Allah, maka orang tersebut kalau seandainya kebohongan yang keluar dari mulutnya, dia akan betul-betul berhadapan dengan Rasul yang akan menuntutnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lebih baik kita meriwayatkan yang pasti, kemudian mengaitkan yang tidak pasti kepada yang pasti, agar kita selalu dalam penjagaan Allah dan rel kebenaran. Kita akan ikuti dalam suratul A'raf bagaimana ancaman hukuman Allah terhadap mereka yang berani berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Adakah menurut kalian yang lebih aniaya, yang lebih zalim dari seorang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Kalau orang berani berdusta atas nama Allah, ya, maka niat orang semacam ini berarti tujuannya apa? Untuk menghapuskan rambu-rambu agama Allah. Mengubah rambu-rambunya yang tadinya ditempatkan oleh Allah pada tempatnya, digantikan dengan rambu-rambu yang lain yang menyesatkan diri. Ini orang-orang yang memang bersengaja punya intrik untuk mendustakan ayat-ayat Allah, ya, dan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ay nasibuhum al-maktubu lahum minal kitab. Maka mereka-mereka yang berbohong atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan, menerima jatah mereka yang telah Allah siapkan dari mulai umur mereka, rezeki mereka, dan berbagai macam hal yang menjadi hak mereka. Mereka akan terima semua ini sampai mereka mengakhiri, ya, hidup mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, hingga ketika datang rasul-rasul kami mewafatkan mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Rasul-rasul ini yaitu duta-duta Allah dari para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawanya, bertanya kepada mereka, mana yang dahulu kalian panggil, seru dan sembah selain dari Allah? Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Pada saat itu mereka yang tadinya menyembah selain Allah berhadapan dengan kenyataan pahit. Karena apa? Karena yang disembah semua berlepas tangan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Waktu manusia dihimpun, yang disembah-sembah ini semuanya, sampai di hadapan Allah, mereka langsung menjadi musuh orang yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka juga ingkar terhadap orang-orang yang menyembah mereka. Di antaranya para malaikat, para nabi, semua berlepas tangan dari orang yang menyembah mereka. Begitu pula para wali, aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, menolak, tidak pernah mereka mengajak umat di bawahnya untuk memuja, menyembah mereka, tapi membimbing mereka untuk kembali pada Allah. Jadi malakul maut bertanya, mana yang dulu kalian panggil, sembah dan mohon selain dari Allah? Jawaban mereka, qalu dhallu anna. Mereka bilang mereka semua telah lenyap, hilang, meninggalkan kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin.
Dan mereka bersaksi mengakui kesalahan mereka. Bahwa dulu di dunia mereka termasuk orang yang ingkar. Allah mengajak mereka melalui kitabnya, Rasulnya, mereka tidak dengarkan sama sekali. Mereka lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka dan apa yang mereka terima dari warisan leluhur mereka. Akhirnya Allah putuskan, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kalau begitu, masuklah kalian bersama umat-umat yang telah mendahului kalian dari kalangan jin dan manusia. Kemana? Finnar, ke dalam api neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap satu rombongan, satu umat masuk ke dalam api neraka, la'anat ukhtaha, akan melaknat saudarinya. Maksudnya apa? Melaknat juga umat sebelumnya. Kenapa? Kami ikut di belakang kalian. Pada saat kami menghadapi bencana, kalian tidak ada satupun yang tampil untuk mengulurkan tangan kalian membantu kami. Dan kami semua ini tersesat gara-gara kalian semuanya. Jadi setiap satu rombongan masuk, ya, bertemu dengan yang terdahulu, dia akan melaknat apa? Umat yang sebelumnya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Al-ukhtu di sini kembali kepada umat. Maksudnya dulu mereka dalam kehidupan dunia bersama-sama. Hatta idza daraku fiha jami'a. Hingga ketika mereka semuanya kumpul bersama-sama dalam api neraka, qalat ukhrahum liulahum. Maka berkatalah orang yang datang di belakang yang menjadi pengikut yang setia kepada para pemimpin mereka yang menjadi ikutan. Jadi yang datang di belakang, ya, berkata kepada para pemimpin yang berada di depan. Wa qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Wahai Tuhan kami, mereka berkata pada Allah, mereka ini dulu orang yang menyesatkan kami ya Allah. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Maka berikan mereka siksa yang berlipat ganda untuk mereka. Allah jawab, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing akan menerima lipatan sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi kalian tidak tahu. Katakan diberikan 1000 kali lipat siksaan. Kira-kira bisa membebaskan mereka yang ikut di belakang? Yang jadi pengikut di belakang bebas nggak? Tidak. Yang jadi pengikut di belakang tetap akan kena hukuman karena Allah sudah berikan Al-Quran, utus Rasulnya, tapi mereka tidak mau dengarkan, tetap ikut majikan-majikan dan leluhur mereka. Jadi setiap rombongan masuk, dia akan melaknat rombongan yang sebelumnya. Begitu mereka kumpul dalam api neraka, mereka akan berkata, ya Allah, mereka ini orang yang dulu menyesatkan kami, berikan mereka azab yang berlipat dari azab api neraka. Dijawab oleh Allah, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing mendapatkan lipatan sesuai dengan perbuatannya, kalian tidak tahu. Lalu Allah lanjutkan. Kalau tadi ucapan para pengikut, sekarang ucapan pemimpinnya. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Dan berkatalah para pendahulu, para pemimpin kepada pengikut di belakang mereka. Fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kalian enggak punya kelebihan keutamaan atas kami. Maka rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Kenapa? Syaitan bilang, saya nggak pernah masak kamu. Pernah nggak itu dia syaitan narik tangan orang untuk pergi ke rumah pelacuran? Ya. Atau ke bar, diskotik, pernah nggak? Ya. Manusia bisa begitu. Tapi kalau manusia syaitan, dia bisa paksa orang berzina. Bisa ajak orang ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Tapi kalau iblis hanya mengirimkan bisikan. Maka syaitan mengatakan, فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ taksibun. Jadi kalian tidak punya keutamaan apa-apa atas kami, maka fadzuqul adzab, rasakanlah azab Allah. Bima kuntum taksibun, semua ini kembali kepada ulah perbuatan kalian. Allah gunakan kata taksibun, bukan mengatakan tak malu. Kenapa? Untuk menerangkan ini semua buah hasil dari tanaman mereka. Kalau amila ya malu kan amal secara umum. Ya. Tapi kalau ini Allah jelaskan bahwa ini semua merupakan balasan dari hasil usaha kalian dalam kehidupan dunia.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang betul-betul apa? Memberikan perumpamaan yang bagaimana? Perumpamaan yang betul-betul amat mengerikan. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri di hadapannya. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Ini menandakan apa? Semua pintu untuk bisa berhubungan dengan Allah, mengharapkan rahmat dan ampunannya, telah tertutup. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga seekor onta dapat masuk ke lubang jarum yang kecil. Kata sam, begitu juga masam, menunjukkan pori-pori, betapa kecilnya lubang pori-pori. Jadi maksudnya bahwa mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam surga kecuali kalau bisa seekor onta masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Ini kan mustahil. Ini namanya apa? Taswir al-mustahil. Wa kadzalika najzil mujrim. Demikianlah kami menghukum orang yang melakukan tenggelam dalam kejahatan. Ijram merupakan masdar daripada ajrama yujrimu ijraman, sedangkan kata bendanya jarimah, kejahatan. Jadi demikianlah kami menghukum orang-orang yang berbuat jarimah, kejahatan, dengan berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulnya, menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Semua tidak lepas dari tanggung jawab orang yang diberikan amanat untuk menyampaikan amanat Allah sebagaimana mestinya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka dalam azab api neraka nanti apa? Alasnya api neraka. Selimutnya juga api neraka. Demikianlah kami menghukum orang yang zalim. Kalau orang melihat cara membuat kue lapis. Kue lapis dibuat ya untuk membuat dalamnya matang, bawahnya matang, dan atasnya matang. Mereka letakkan kompor di bawah. Ya. Sedangkan oven di tengah-tengah, di atasnya ada bara lagi. Ada bara? Supaya atas bawah matang. Karena kalau lapis kan nggak bisa dibolak-balikin. Ya. Nah ini sekarang alasnya azab api neraka, di atasnya juga sebagai penutup selimut azab api neraka. Kira-kira bagaimana keadaan mereka pada saat tersebut? Waliyahudzubillah. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Ghawash jama' daripada ghashiyah, penutup, selimut. Taghasya bisa berarti menyelimutkannya. Falamma taghasyaha, kata si laki-laki menyelimuti wanita istrinya, maksudnya menggaulinya. Wa kadzalika najzil zalimin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang sebaliknya, yang tidak berani berbohong atas nama Allah, mengimani ayat-ayat Allah, beramal sesuai dengan petunjuknya. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan hanya percaya, beriman, percaya, yakin dan patuh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Mereka yang beriman mengerjakan amal soleh, kami tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Semua beban, kewajiban yang kami wajibkan disesuaikan dengan kemampuannya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bukan hanya begitu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut, bersihkan dari dada mereka semua kebencian, kedengkian. Orang kalau hidup dalam kenikmatan tapi ada kedengkian, kebencian di hatinya atau orang lain terhadap dirinya, hidup tidak akan nyaman sama sekali. Di sana Allah sempurnakan kebahagiaannya, kami cabut dari hati mereka rasa dengki, rasa benci, rasa iri. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah mereka bermacam-macam sungai, sungai madunya, susunya, khamar yang tidak memabukkan, air yang jernih, itu melintasi rumah-rumah mereka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Mereka berkata segala puji bagi Allah
yang telah memberikan hidayah petunjuk bagi kami untuk semua ini, jalan menuju surganya maupun surganya. Dan sekali-kali kami tidak akan mungkin dapat petunjuk kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tahu-tahu mereka mendengarkan suara yang menyeru, itulah surga. Sambil menuju kepada surga, itulah surga. Uristumuha, ya, yang diwariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, dengan amal-amal yang dulu kalian lakukan dari amal-amal kebajikan dan kemuliaan. Nah, kita lihat di sini satu gambaran mengenai orang yang mendustakan ayat Allah dan mengada-adakan kebohongan. Satu lagi menggambarkan keadaan orang yang percaya, yakin, kemudian beriman, berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, dibebaskan dari kesedihan, ketakutan, beban hidup yang mereka jalankan juga ringan, dan Allah bersihkan semua rasa dengki, iri, permusuhan di hati mereka, berkumpul bersama-sama dalam kecintaan. Kira-kira golongan mana yang kita mau pilih? Yang pertama, berbohong atas nama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara mereka dan para pemimpin mereka saling melaknat dan mengutuk. Dan mereka minta pada Allah agar adab diberikan kepada para pendahulu mereka yang menjadi ikutan berlipat-lipat kali ganda. Karena mereka tersesat akibat mengikuti pemimpin mereka. Nah, dari sini kita melihat ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, bahwa persoalan berbohong atas nama Nabi, atas nama Allah bukan persoalan yang kecil. Bisa membuat orang kekal dalam adab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita untuk tidak tergelincir dalam ucapan, sikap, dan perbuatan semacam ini, tapi betul-betul patuh mengikuti petunjuk kitab Allah, juga berjalan di atas sunnah Rasulnya, mempelajari sunnah yang sejalan dengan Al-Quran kita ikuti, yang tidak kita tinggalkan. Inilah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tadi mendengarkan bagaimana gambaran dari kejadian yang akan dialami oleh setiap umat manusia, yaitu ketika mereka dicabut ruhnya. Pada saat itu semuanya akan merasa kaget, terutama mereka-mereka yang tidak memiliki persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya gambaran yang diterangkan tadi oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas di dalam surah Al-A'raf ini adalah gambaran yang real. Ini adalah sesuatu kenyataan. Ini bukan dongeng. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi nanti, keadaan nanti sejak seorang dicabut nyawanya sampai kemudian dia berada di alam barzah, kemudian dia mengalami hisab, ya, kemudian ditentukan apakah dia masuk surga atau neraka, semuanya digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui kehidupan yang akan datang itu, baca Al-Quran Al-Karim, di sana terdapat informasi yang valid. Informasi yang hak, yang benar. Bukan dongeng, bukan khurafat. Itu adalah kenyataan. Tadi bagaimana kita dengarkan di sana, ya, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat
kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sengsara di sana. Mereka akan saling menyalahkan ketika yang mengikuti menyalahkan, ya, orang yang menyalahkan orang yang diikuti. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa rawal 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ingatlah tatkala dalam surah Al-Baqarah 166. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu, ya, mereka lepas tangan terhadap orang-orang yang mengikuti. Jadi para pemimpin yang dulu menganjurkan hal-hal yang tidak baik, memerintahkan keburukan, mendorong orang-orang untuk melakukan kemaksiatan, di akhirat nanti mereka lepas tangan. Warawal adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kenapa mereka lepas tangan? Karena mereka sudah melihat azab pada waktu itu. Dan semua sebab-sebabnya untuk bisa selamat sudah terputus. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kemudian orang-orang yang mengikuti, yang dulu jadi pengikut, yang manut saja jadi pengekor, ya, mereka akan mengatakan, aduh, coba kalau kami punya kesempatan bisa kembali lagi ke dunia, lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Pasti kami akan berlepas tangan, kami nggak akan pedulikan mereka sebagaimana mereka sekarang ini berlepas tangan terhadap kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah gambarkan bagaimana perbuatan mereka itu akan menjadi kerugian buat mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ini gambaran bagaimana nanti orang di neraka itu saling caci mencaci, saling menyalahkan, berantem satu sama lain. Ini adalah gambaran ahlun nar, tidak seperti gambaran ahlul jannah. Ahlul jannah itu Allah sebutkan tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya. Kami hapuskan di dalam hati mereka itu dari sifat kedengkian. Ya, memang waktu di dunia juga mereka itu orang yang bakal masuk surga itu adalah di dunianya hatinya bersih. Tapi di surga dibersihkan lagi dengan lebih bersih lagi. Wa naza'na dalam surah Thaha, ya, atau surah Al-Hijr, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Al-Hijr, ya, ayat 47. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bagaimana kami cabut di hati mereka itu dari berbagai sifat kedengkian, kebencian satu sama lain. Enggak ada sama sekali di surga itu sifat kebencian, kedengkian, enggak ada. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka semuanya bersaudara. Ya, mereka gembira satu sama lain, saling berjumpa. Ini adalah gambaran ahlul jannah. Kalau kita mau masuk ke dalam surga itu, di dunianya harusnya seperti itu. Sebab Allah katakan, "Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Jadi, apa yang ada di dunia, gambaran nanti akan juga nanti menjadi tempatnya di akhirat seperti itu. Barang siapa Allah katakan, "Fi hadhihi a'ma," di dunia ini buta, maka di akhirat itu dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Jadi kalau di dunia ini suka bertengkar satu sama lain, tempatnya bukan di surga. Surga itu tempat orang yang bersih hatinya, tidak ada rasa dendam. Tempatnya adalah orang-orang yang di neraka. Neraka itu Allah sebutkan, "Kadzalika takhasumu ahlin nar." Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan sesuatu yang hak. Bagaimana pertengkaran ahlun nar. Ini disebutkan, ya, di ayat sebelumnya ini dalam surah Shad. Digambarkan bagaimana penduduk neraka itu saling menyalahkan, saling bertengkar satu sama lain. Ya, sama seperti ketika di dunia. Mereka itu saling bertengkar seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hadza inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Ya, inilah, ya, jahanam yang mereka akan masuki, dan itu tempat seburuk-buruknya tempat. Ya.
Hadza falyadhuquhu hamimum wa ghassaq. Di sinilah ya mereka akan merasakan dari cairan-cairan yang panas maupun yang sangat dingin seperti itu. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan siksaan-siksaan yang lain yang serupa dengan itu. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Kemudian ada sekelompok orang datang, ya, rombongan yang baru datang. Ya, mereka akan masuk juga ke neraka. La marhaban bihim innahum salun nar. Oh, enggak ada tidak ada ucapan selamat buat mereka karena mereka juga masuk neraka. Qalu bal antum la marhaba bikum. Orang yang diejek, tidak ada selamat datang buat kalian, saling kembali mengejek. Bal antum la marhaban bikum. Kalian pun tidak ada selamat buat kalian. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Kamulah yang dahulu memberikan contoh yang buruk buat kami. Ya, maka buat kalian ada seburuk-buruknya tempat. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhi'fan minan nar. Sama seperti dalam surah Al-A'raf. Mereka yang jadi pengikut dulu, yang diojok-ojok, yang diajak oleh para pemimpin kah, para penguasa kah, atau para dai-dai yang sesat, mereka arti pengajak kepada kesesatan, arti dai maksudnya pengajak, bagi pengajak ke kesesatan, mereka itu orang-orang yang mengikutinya itu mengatakan man qaddama lana hadza, barang siapa yang telah memberikan contoh ini kepada kami, mengajak kami, fazidhu adzaban dhi'fan minan nar, ya Allah tambahkan dia azab dari neraka. Kemudian setelah itu mereka pada mengatakan, ahlun nar ini mengatakan, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Maka mereka kemudian mengatakan, kok di neraka kita enggak lihat orang yang dulu waktu di dunia kita anggap mereka itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina. Seperti dulu kan mereka menganggap Nabi orang jahat. Mereka menganggap misalnya Bilal itu adalah orang yang hina. Kok nggak ada di sini nih? Yang mereka anggap hina itu padahal mereka adalah orang-orang mulia. Nggak ada neraka, jelas nggak ada neraka. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Banyak orang yang sesat itu sekarang ini menganggap orang-orang yang baik adalah orang-orang yang hina. Ini hak dan batil sering sudah banyak diputarbalikan. Attakhadnahum sukhriyan am zaghat anhumul absar. Bukankah kami itu jadikan mereka itu olok-olokan? Kok nggak ada di sini? Apakah memang mereka tidak terlihat di sini? Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Itu adalah merupakan suatu yang hak tentang bagaimana ahlun nar itu saling bertengkar di antara mereka. Oleh karena itu, bagi yang ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah waktu di dunia jangan saling bertengkar kita di dunia ini. Bersihkan hati kita ini, hilangkan al-ghil, rasa dengki, rasa hasud, rasa kebencian, terutama dengan saudara-saudara kita, kaum mukminin. Kalau asal ada kebencian, selalu ada kebencian. Setiap melihat saudaranya beda dikit, bencinya bukan main. Terkadang seperti lebih benci dari orang-orang di luar Islam seperti itu. Melihat saudara seperti itu. Ini ketahuilah orang yang ada ghil di dalam hatinya, tempatnya bukan di surga nantinya. Sebab di surga itu wa naza'na. Ini bukan berarti dulunya ada ghil kemudian nanti di akhirat Allah di surga Allah hapuskan, enggak. Jadi di dunia sudah mereka bersihkan, tapi namanya di dunia kebersihan terkadang nggak terlalu bersih, Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim, orang yang sudah berusaha membersihkan hatinya ketika di dunia, maka di akhirat Allah bersihkan lagi sebersih-bersihnya seperti itu. Sebab seperti itu tadi, faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, arti buta bukan buta fisiknya. Karena banyak orang yang buta secara fisik, tapi dia menjadi mulia.
Banyak yang hafidh Quran, para ulama-ulama terdahulu banyak ya, buta tapi mereka adalah orang-orang yang soleh, ulama-ulama besar seperti itu. Tapi ini buta mata hatinya, nggak mau melihat kebenaran walaupun disampaikan kebenaran kepadanya. Sama tadi, yukadzibuna bi ayati, mereka mendustakan ayat-ayatku. Dia dibacakan ayat Quran, dibilang ya ini dongeng kan, belum pernah ada yang sampai ke sana, belum pernah ada yang ke akhirat, ya, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan artinya buta hati. Orang yang buta di sini di akhirat pun ya, mereka itu lebih buta dan lebih sesat jalannya. Dalam surat Tahdid disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lihat, barang siapa yang berpaling dari peringatkan tuh, dari Al-Qur'an, enggak mau mendengarkan Al-Qur'an. Dia punya mata jelas, tapi ketika dijelaskan Al-Qur'an, dia enggak mau menerimanya. Nanti ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Karena waktu di dunia tadi mereka pura-pura nggak mau tahu tentang ayat-ayat Allah. Padahal mata mereka melek, tapi mereka buta hati mereka. Ya, maka dikumpulkan dalam keadaan a'ma, buta. Qalu lima hasyartani a'ma. Kemudian mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kamu kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melek, aku melihat. Qala kadzalika, lihat jawaban Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, ya, sudah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya, kamu mengabaikannya. Fakadzalikal yauma tunsa, demikian pula ya, hari ini kamu akan dilupakan oleh Allah. Artinya dilupakan maksudnya tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu betapa pentingnya tadi, ya, Ustaz tadi menekankan kembali bagaimana kita itu harus, ya, mencocokkan segala perilaku kita ini dengan Al-Qur'an. Ketika kita mendapatkan berita, riwayat-riwayat, cocokkan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini beritanya paling valid. Ini rahmat dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita memiliki kitab suci yang dipelihara, ya, sejak diturunkan sampai sekarang. Kitab suci yang lain tidak seperti Al-Quran, tidak dipelihara, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak tahu, kalau kita misalnya Al-Quran ini tidak dipelihara, sama kita dengan seperti umat-umat terdahulu, akan dirubah-rubah, ya, Al-Quran. Sekarang orang nggak ada yang mampu merubah Al-Quran, tapi melalui riwayat mereka bisa susupan, ya, mereka bisa buat, ya, riwayat-riwayat yang nggak benar, atau riwayatnya benar, sebagian disusupin, sebagiannya seperti itu. Karena kalau diganti semuanya bisa ketahuan, misalnya ada seperti itu, ya, banyak kita jumpai seperti itu, ya. Kita lihat riwayatnya terdapat syadz di sana, ada keganjilan di sana, ada sesuatu yang mungkar di sana, ya. Sebagian kok bagus, sebagian ada yang seperti itu. Oleh karena itu, untuk mensortir ini semuanya, kita lihat Al-Quran. Al-Quran ini nur, cahaya, yang sesuatu kalau dalam gelap kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau terang benderang, kita nggak bisa ditipu begitu. Orang kalau dalam gelap bisa ditipu, nih kasih besi, misalnya kuningan, misalnya ini dibilang ini emas, kita bisa ketipu. Ya. Tapi kalau dalam terang, kita nggak bisa ketipu. Oleh karena itu, ya, sangat-sangat penting Al-Quran kita baca, kita renungi, kita akrab dengan Al-Quran, minta mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengenai Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Amal kita kurang apa, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat, ya, dengan syafaat Al-Quran, karena kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam kita.
Ini saja mungkin ya tambahan tadi bagaimana gambaran apa yang akan terjadi dan semuanya akan dialami oleh umat manusia sesuai dengan informasi yang kita dapat dari Al-Quran. Ini saja, ya, wallahu a'lam. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Panjang lebar tadi telah bersama-sama para ikhwan akhwat mendengarkan keterangan-keterangan ya, dari Al-Quran, baik yang saya sampaikan maupun yang disampaikan Ustaz Hamzah. Sebagai penutup, dalam riwayat yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin ya, di atas melalui Al-Harith Al-A'war yang dikecam katanya seorang pendusta. Hanya karena dia mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikatakan sebagai seorang pendusta. Tanpa melihat isi kandungan dari hadisnya. Padahal Harith Al-A'war ini merupakan sahabat Amirul Mukminin, orang yang terpercaya. Dalam riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ali dari Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kabar bahwa kelak akan terjadi huru-hara dan fitnah yang menjerumuskan orang ke dalam kebingungan. Para sahabat bertanya, bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, alaikum bi kitabillah. Hendaklah kalian kembali kepada kitab Allah, menjadikannya sebagai pegangan dan juga neraca. Di dalamnya terdapat kabar orang-orang sebelum kalian, juga berita mengenai orang-orang di masa akan datang. Artinya Allah jelaskan kisah-kisah masa lampau dan pelajarannya, apa yang menyebabkan satu umat jatuh, ya, bangkit ya, dari kisah-kisah terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelajaran yang betul-betul bermanfaat bagi kita. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah as-siratul mustaqim dan juga hablullahil matin, tali Allah yang kokoh dan kuat. Huwal faslu wa laysa bil hazal. Quran ini merupakan pemberi keputusan yang tegas, bukan main-main, yang menegaskan mana hak mana batil. Man qala bihi shadaq. Orang kalau memberikan keputusan, berbicara dengan Quran, pembicaraannya benar. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang memutuskan dengan Quran, keputusannya adil. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengan Quran akan menerima ganjaran. Wa man tarakahu min jabbarin illa qasamahullah. Siapa-siapa orang yang sombong angkuh meninggalkan kitab Allah, Allah akan patahkan punggungnya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang cari petunjuk di luar Al-Quran, Allah akan sesatkan dirinya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain beliau mengatakan walaysa ba'dal Qur'ani min faqah walaysa qablahu min ghinan. Setelah Al-Quran jadi pegangan kita nggak butuh lagi pada yang lain. Tapi kita menggunakan atau berpegang pada yang lain, meninggalkan Quran, maka tidak akan pernah memberikan kepuasan, kecukupan bagi kita. Dan dia juga merupakan timbangan yang tidak pernah sama sekali bersikap bersikap curang. Benar-benar penuh keadilan. Oleh karena itu baik kita pria, wanita, tua, muda, apapun suku kita, Quran akan perlakukan dengan penuh keadilan. Itu yang merupakan bimbingan petunjuk buat kita. Mungkin orang bertanya, kenapa kok kita selalu mengulang-ulang hal ini? Ini merupakan amanat yang mesti kita sampaikan, tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita berdiam menyaksikan keadaan seperti ini, maka sebelum yang lain kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum para penyembah berhala, ahli maksiat ditanya, para ustadz, para ulama yang akan ditanya, sudahkah kalian menyampaikan amanat Allah? Ini merupakan tanggung jawab dan mudah-mudahan di antara umat ada yang mau menyambut seruan ini bersama-sama berjalan di jalan Allah. Saya Ustadz Hamzah, para asatidz di Rasil bukan mengajak umat kepada kita, menghadapkan wajah mereka kepada kita, tidak. Kita mengajak mereka bersama-sama berjalan menuju Allah, menghadapkan wajah kita dengan tulus dan ikhlas. Ini yang merupakan harapan yang kita harapkan di hari kemudian nanti. Demikianlah
Jazakumullahu khairan kepada para pendengar, para pemirsa kita, mudah-mudahan bermanfaat, membebaskan juga tanggung jawab kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah menambah keyakinan kita kepada Al-Quran. Baik, saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, Atep, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.